Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Purnamasari Manda. Saya berasal dari instansi Kementerian Agama Kabupaten Karo dan bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolak Rayan. Saya merupakan peserta Latsar Gelombang 5 Angkatan 18 Kelompok 2. Di sini saya akan menganalisis 3 isu yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolak Rayan. Yang pertama yaitu minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyuluhan agama. Yang kedua yaitu kurangnya akses dan informasi prosedur nikah karena syarat dan alur hanya tersedia di kantor urusan agama. Yang ketiga yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan di masjid. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi dan fakta dari isu yang telah saya angkat. Yang pertama yaitu minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyuluhan agama. Di Kecamatan Dolak Rayan, minim sekali pemanfaatan media digital seperti WhatsApp, Facebook, ataupun YouTube untuk menyebarkan materi keagamaan. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan penyuluhan agama masih dominan dilakukan dengan cara tatap muka di majelis taklim ataupun masjid. Isu yang kedua yaitu kurangnya akses dan informasi prosedur nikah karena syarat dan alur hanya tersedia di KUA. Masyarakat di Kecamatan Dolak Rayan yang ingin menikah sering harus bolak-balik ke kantor KUA karena kurangnya informasi awal terkait syarat dan alur pendaftaran nikah. Data di lapangan menunjukkan calon pengantin kerap membawa berkas yang tidak lengkap karena hanya bisa mendapatkan informasi langsung dari KUA. Hal ini tidak efisien, apalagi bagi warga desa yang jaraknya jauh dari kantor kecamatan. Isu yang ketiga yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan di masjid. Masjid di Kecamatan Dolak Rayan telah rutin melaksanakan kegiatan seperti sholat berjamaah, pengajian, dan peringatan Hari Besar Islam. Namun, tingkat kehadiran jamaah masih rendah, khususnya generasi muda dan laki-laki pada sholat berjamaah 5 waktu. Faktor penyebab antara lain kesibukan bekerja dan kurang motivasi. Kemudian dampak dan pihak yang terdampak. Untuk isu yang pertama yaitu minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyuluhan agama, dampaknya yang pertama yaitu penyuluhan agama menjadi kurang diminati. Yang kedua yaitu informasi agama hanya menjangkau kalangan terbatas yang hadir secara langsung. Yang ketiga yaitu peran penyuluh agama dianggap tidak adaptif dengan perkembangan zaman. Adapun pihak yang terdampak yaitu 1. Masyarakat umum, yang kedua penyuluh agama, dan yang ketiga adalah KUA dan Kemenak. Untuk isu yang kedua yaitu kurangnya akses dan informasi prosedur nikah karena syarat dan alur hanya tersedia di KUA. Adapun dampaknya yang pertama yaitu menambah biaya, waktu, dan tenaga masyarakat. Yang kedua yaitu menimbulkan keluhan masyarakat terhadap pelayanan KUA. Yang ketiga yaitu proses pencatatan nikah menjadi terhambat. Adapun pihak yang terdampak yaitu 1. Calon pengantin dan keluarga, yang kedua yaitu KUA Kecamatan Dolak Rayan, dan yang ketiga adalah penyuluh agama. Adapun isu yang ketiga yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan di masjid. Adapun dampaknya yang pertama fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat melemah. Yang kedua ukhuwah Islamiyah antar jamaah berkurang. Dan yang ketiga yaitu generasi muda makin jauh dari lingkungan masjid. Adapun pihak yang terdampak yaitu 1. Masyarakat umum, yang kedua pengurus masjid, yang ketiga penyuluh agama, dan yang keempat KUA ataupun Kemenak. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan isu dengan manajemen ASN. Untuk isu yang pertama yaitu minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyuluhan agama. Keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu ASN perlu diberikan pelatihan atau pengembangan kompetensi untuk meningkatkan literasi digital. ASN perlu budaya kerja yang mendukung inovasi, serta kinerja ASN harus dievaluasi berdasarkan pemanfaatan teknologi. Untuk isu yang kedua yaitu kurangnya akses dan informasi prosedur nikah karena syarat dan alur hanya tersedia di KUA. ASN harus direncanakan dan ditempatkan secara tepat, atau perencanaan kebutuhan dan pengadaan, dilatih untuk layanan digital atau pengembangan kompetensi, serta dimonitor kinerjanya dalam penyampaian layanan yang mudah diakses. Untuk isu yang ketiga yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan di masjid.
ASN perlu dibina untuk memiliki peran aktif dalam masyarakat atau pengembangan talenta dan karir, didorong membangun budaya kerja yang partisipatif, serta dinilai kinerjanya berdasarkan dampak terhadap peningkatan partisipasi warga. Di sini saya menggunakan teknik analisis USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth, untuk menentukan tingkat prioritas masalah yang harus diselesaikan. Dan di tabel ini dapat kita lihat bahwa yang memiliki skor tertinggi yaitu isu yang pertama, minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyuluhan agama. Teknologi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Jika tidak dimanfaatkan, ASN akan tertinggal dan jangkauan dakwah akan terbatas. Di sini saya membuat diagram analisis fishbone, di mana di sini ada 4 masalah yang menjadi faktor penyebab minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyuluhan agama. Yang pertama, dari metodenya itu masih tatap muka dan konten digital kurang menarik. Masalah yang kedua yaitu SDM-nya. SDM kurang terampil dan enggan berubah. Yang ketiga, faktor lingkungan, yaitu masyarakat belum terbiasa dan adanya gap digital. Serta masalah yang ketiga yaitu dari sarana, internet terbatas, dan perangkat minim. Akar masalah dari minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyuluhan agama yaitu yang pertama, kompetensi digital penyuluh rendah, yang kedua, tidak ada strategi khusus penyuluhan digital, dan yang ketiga yaitu minimnya sarana dan konten kreatif. Gagasan kreatif yang bisa saya angkat yaitu yang pertama, membuat media sosial resmi KUA sebagai pusat dakwah dan informasi. Yang kedua yaitu membuat kelas bimbingan penyuluhan dengan menggunakan grup WhatsApp. Yang ketiga yaitu gerakan satu konten satu pekan, artinya itu posting kegiatan penyuluhan setiap minggu. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan remaja masjid atau majelis taklim. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.